masih muda ya, tinggal di Bogor, tepatnya di Tapanunggal Cilengsi. Nah, oke, kalian panggil aku Kak Zahra atau enggak Kak Zara atau Kak Ara lah. Nah, kita masih lanjut basa-basi atau langsung aja ya? Langsung ke materi atau lanjut basa-basi nih ya? Ya, kita sapa dulu deh Pak Ahmad Maulananya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap Pak? Insyaallah. Insyaallah. Kenalin dulu dong sama-sama, sapa teman-teman semua. Ini udah kumpul semuanya. Langsung mulai ya, soalnya kan udah lewat jam 4. Sudah, kita mulai aja ya. Ya. Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad itu kerjanya di bidang IT apa? Oh, kalau saya IT-nya spesifiknya ke security. Nanti kita bahas satu-satu deh dari yang paling dasar, terus apa aja, apa sih IT gitu kan, biar semua tahu IT itu apa sih gitu. Kemudian bidang apa aja sih gitu. Nanti kita bahas ya. Oke. Semuanya udah pada masuk ya? Nggak apa-apa lah, kita mulai aja. Ini aja ya. Perkenalan untuk Pak Ahmad. Sebelumnya kenalan dulu. Ini udah bisa share screen belum ya? Bisa kok. Ya. Itu nggak ya screen-nya? Kelihatan nih. Kelihatan kan semuanya? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Wah, berbagai jenis kerjaan IT. Presented oleh Ahmad Maulana. Kita mulai aja ya. Oke. Oke, terima kasih Kakak Zahra. Terima kasih adik-adik semua yang udah bergabung. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Maulana. Saat ini bekerja sebagai security consultant. Jadi konsultan informasi security kalau bahasa ini, keamanan informasi kalau bahasa Indonesianya. Nanti untuk profil nanti ada di slide di belakang juga. Kalau di brosur saya sebagai ethical hacker, penetration tester, kemudian ada principal consultant. Nah itu mungkin belum pada masih bingung apa sih ethical hacker, apa sih penetration tester tuh, apa sih security consultant itu. Nah nanti kita bahas pelan-pelan ya biar nggak kaget gitu. Karena ini kita fokusnya ke jenis-jenis pekerjaan IT ya, jadi IT secara umum. Slide ini saya akan presentasikan, ini disiapin sama Arisa Amanda ya. Slide-nya. Ya, oke. Kalau tadi kita dengar istilah IT ya, IT itu Information Technology atau dalam bahasa Indonesianya itu TI. Jadi teknologi informasi. Apa sih yang ada di benak adik-adik semua ya? Kalau dengar kata-kata IT itu apa? Mungkin yang mau jawab gitu. Kalau ditanya IT itu apa sih gitu, pada tahu nggak? Kebanyakan tuh taunya hacker. Hacker. Coba yang lain mungkin kalau ada yang punya gambaran gitu. Kalau ditanya nih sama orang gitu, tahu nggak IT? Gitu. Apa sih IT itu? Pekerjaan IT itu apa sih gitu? Pada tahu nggak? Yang
bidang aja gitu. Di komputer. Komputer, ya apalagi? Programmer, oke. Yang lain mungkin ada gambaran sebenarnya yang kalian tahu tuh tentang IT itu apa sih gitu? Desain grafis. Desain grafis, oke. Ya, oke ya. IT itu memang sangat luas ya sebenarnya. Cuma sekarang kalau dibilang banyak orang yang sebenarnya IT itu kayak gimana sih pekerjaannya gitu. Kebanyakan orang ya kalau orang-orang tua kalian lah bisa dibilang ya, atau orang-orang awam ya, kalau ditanya orang IT itu apa sih? Ya orang IT itu orang yang kerjanya pakai komputer pasti gitu, yang berhubungan dengan komputer. Bahkan ada yang mikirnya kalau orang IT itu pasti bisa benerin komputer gitu. Wah, laptop saya rusak nih, kamu kan orang IT, tolong benerin dong. Nah, atau ini saya internetnya mati nih, kamu orang IT kan, tolong dong benerin, ini kenapa? Nah, kebanyakan mikirnya hanya sebatas itu gitu. Jadi terlalu sempit sebenarnya. Padahal di dunia IT itu luas banget, dan pekerjaan-pekerjaan di bidang IT, profesi-profesi itu banyak banget. Dan ini nggak akan bisa dibahas semuanya di sini. Tapi nanti paling hanya beberapa aja yang saya kasih sampel yang banyak lah, yang umum, yang banyak diketahui di dunia industri ya. Sebelum kita masuk ke profesinya, kita harus tahu dulu IT itu apa sebenarnya. Gitu. IT itu bahasa Inggris, Information Technology. Kalau bahasa Indonesianya teknologi informasi. Jadi pengertiannya kalau IT itu adalah teknologi yang dipakai atau digunakan untuk mengelola informasi. Jadi untuk membuat informasi, membagikan informasi, saling bertukar informasi, dan lain sebagainya. Jadi itulah IT, segala macam teknologi yang kita gunakan untuk memproses dan bertukar informasi. Nah, IT itu sendiri secara umum lebih fokus ke arah komputer, karena yang dipakai untuk memproses informasi itu sendiri adalah teknologinya yang kita pakai namanya komputer. Apa itu komputer? Nah, komputer itu terbagi menjadi dua, ada hardware dan software. Jadi hardware itu adalah perangkat keras. Kalau diartikan adalah perangkat keras, yaitu fisiknya. Jadi misalnya kalau di komputer tuh ada monitornya, ada keyboard, ada mouse. Nah, itu hardware namanya. Kemudian di dalamnya ada memori, ada hard disk dan lain sebagainya. Nah, itu kita katakan hardware. Sedangkan ada lagi namanya software. Nah, jadi hardware ini nggak akan bisa bekerja kalau nggak ada software di dalamnya. Nah, software ini adalah perangkat lunak atau bisa dibilang istilahnya programnya gitu. Jadi program yang digunakan untuk mengelola informasi tersebut gitu. Nah, apa aja sih tipe-tipe komputer itu? Nah, ini ada banyak banget. Jadi komputer tuh nggak cuma sekedar PC desktop yang desktop ini ya. Jadi kebanyakan orang komputer, ya inilah komputer gitu. Ada CPU-nya, ada mouse, ada keyboard, ada monitor. Ini komputer. Padahal nggak cuma ini. Yang namanya komputer tuh laptop pun sebenarnya namanya komputer. Jadi komputer yang portable desktop. Inilah laptop. Kemudian ada handphone. Nah, handphone yang sering kita pakai ini sebenarnya ini salah satu jenis komputer juga, karena handphone ini sekarang udah canggih ya, zaman sekarang udah bisa connect ke internet, udah bisa kirim data, kalau dulu handphone cuma bisa kirim suara, kemudian teksnya hanya sebatas SMS ya. Sekarang udah bisa kirim gambar, video dan lain sebagainya, dan itu termasuk komputer juga gitu. Dan kalau yang untuk skala besar yang dipakai di perusahaan-perusahaan besar, di bank, itu ada namanya mainframe. Nah, mainframe ini
komputer-komputer dengan spek yang tinggi. Jadi dia prosesornya tinggi, memorinya juga tinggi karena dia memproses data yang sangat banyak gitu ya. Oke, setelah kita bahas tentang komputer, jadi IT itu tidak terlepas dari yang namanya komputer. Kemudian komputer ini bagaimana caranya supaya dia bisa saling bertukar informasi? Tentunya ada namanya komputer network atau jaringan. Jadi komputer-komputer ini saling berhubungan, saling bertukar informasi gitu. Jadi contohnya misalnya koneksi ke, kalau sekarang ada namanya WiFi ya. Jadi kita bisa WiFi itu sebenarnya jaringan komputer tapi dalam bentuk wireless tanpa kabel ya. Jadi komputer-komputer ini saling terhubung supaya bisa dia berkomunikasi, bertukar data dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya laptop kita buat untuk mengolah gambar, kemudian gambarnya ini kita ingin kirim ke handphone. Nah, kita kirim melalui jaringan komputer namanya. Kalau nih laptopnya ini nggak terkoneksi ke jaringan, dia nggak bisa dipakai untuk kirim data gitu. Nah, itulah namanya jaringan komputer atau komputer network ya. Nah, lanjut. Nah, setelah kita bahas jaringan komputer, tadi kan komputer dia sendiri ya. Kemudian ada beberapa komputer yang terkoneksi, dia dinamakan jaringan komputer atau komputer network. Nah, bagaimana dengan internet? Nah, internet itu sebenarnya adalah jaringan komputer tadi, tapi dalam skala yang luas atau skala global, dunia. Jadi komputer-komputer yang ada di dunia terhubung ke internet, nah dia bisa saling bertukar informasi gitu. Jadi nggak terbatas oleh ruang. Jadi jarak jauh pun, misalnya kita di Indonesia, kemudian kita punya teman di Inggris, nah kita bisa kirim file ke mereka, kita bisa saling tukar foto misalnya, kirim data. Nah itulah internet ya. Nah kalau kita browsing ya, itu biasanya kita ketik ada www. Misalnya apa ya, google.com ya, depannya ada www.google.com. Nah, kalian tahu nggak www itu apa? Singkatan dari apa? Nah, www itu adalah World Wide Web. Jadi jaringan komputer dunia. Gitu. Jaringan komputer dunia itulah www. Gitu. Nah, kita biasanya tahunya cuma www.google.com. Nah, sebenarnya www itu singkatan World Wide Web, jaringan komputer dunia. Gitu. Nah, kalau kalian tahu film ini film Ralph Break the Internet ya, mungkin udah pada pernah nonton ya film ini ya. Nah, ini di film ini bisa dibilang ini kalau yang belum nonton nih recommended ya nih nonton film ini untuk apa namanya? Kalau pengen tahu gambaran internet tuh sebenarnya cara kerjanya seperti apa sih gitu. Nah ini ilustrasinya bagus banget nih di film ini. Jadi internet tuh diibaratkan dia masuk ke internet ke sebuah kota, kemudian di sana ada YouTube, ada Instagram, Twitter, ada WhatsApp. Kemudian pada saat dia masuk ke sebuah gedung yang ada logo YouTube-nya, di dalam ada yang lagi muter video gitu. Kemudian ada orang-orang yang berkumpul di depan video. Nah, orang-orangnya ini adalah kita gitu, user yang lagi masuk ke internet gitu. Jadi di internet itu tanpa batas, siapa aja bisa ketemu di internet gitu. Nah, ada lagi namanya game sekarang Roblox. Nah, itu bisa ketemu siapa aja di internet. Nah, oleh karena itu makanya biasanya anak-anak tuh dibatasi oleh orang tuanya ya. Kalau udah berhubungan di internet itu anak-anak dibatasi. Karena apa? Karena di internet itu nggak ada batas. Kita bisa ketemu siapa aja dan orang itu dari manapun kita nggak tahu gitu di internet. Jadi makanya anak-anak tuh dijaga benar-benar supaya kalau koneksi ke internet tuh harus didampingi oleh orang tua gitu ya. Nah ini bagus untuk ilustrasinya di sini. Nah, sebenarnya ilustrasinya itu seperti ini. Jadi di skala dunia, kemudian komputer, ada laptop, ada mainframe, ini koneksi semua ke suatu jaringan yang disebut internet tadi.
dan ini bisa saling bertukar informasi semuanya. Oke, ya, oke. Kita tadi udah bahas tentang apa itu IT. IT itu berhubungan dengan komputer, kemudian komputer itu saling bertukar informasi lewat jaringan, kemudian dalam skala global itu namanya internet. Kita masuk ke bidang-bidang dari profesi IT itu sendiri ya. Nah, jadi di IT itu kalau di gambar ini kita klasifikasikan berdasarkan objeknya. Jadi IT itu banyak banget bidangnya. Nah, ini kalau kita klasifikasikan berdasarkan objeknya, jadi apa yang kita pakai untuk bekerja, nah itu bisa dibilang seperti ini gambarannya. Jadi ada komunikasi, communication, server, internet, network support, application, software, ada security di sana, kemudian ada database. Nah, ini apa sih istilah-istilah ini gitu. Mungkin kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau untuk yang communication, nah di sini ada paling atas itu communication ya. Bahasa Indonesianya adalah komunikasi. Jadi pengelolaan profesi informasi security, informasi teknologi yang berkaitan dengan jalur komunikasinya. Misalnya ada, kalau pernah lihat di atas ATM tuh ada antena satelit ya, VSAT namanya. Nah, itu salah satu media komunikasinya. Kemudian kalau sering dengar istilah namanya Wi-Fi, hotspot, nah itu namanya salah satu media komunikasi juga. Kemudian ada lagi media komunikasi kabel ya, kabel LAN, kemudian ada namanya fiber optik dan lain sebagainya. Nah, profesi-profesi yang terkait komunikasi ini itu profesi IT juga. Jadi salah satunya adalah dia kalau pernah lihat ada teknisi IndiHome atau teknisi Telkom lagi benerin kabel nih di tiang listrik. Nah, itu dia orang IT juga sebenarnya, profesi IT juga, tapi dia objeknya hanya sebatas media komunikasinya saja gitu. Atau misalnya ada teknisi yang sedang benerin antena VSAT nih yang di atas ATM, satelit yang di atas ATM tuh kalau pernah lihat ada yang lagi muter-muter, lagi diarahin ke atas, diputar kemana, ke kanan, ke kiri. Nah, itu salah satu profesi IT juga, itu dinamakan engineer VSAT kalau untuk yang antena VSAT itu. Sebentar. Nah, kalau yang berikutnya yang terkait server, kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada namanya server. Nah, untuk profesi IT yang ngurusin server, nah itu biasanya dia urusannya adalah server-server yang ada di perkantoran gitu ya. Oke, nanti di gambar berikutnya ada gambar-gambarnya terkait profesi-profesi ini ya. Ini singkat aja untuk yang server seperti itu. Kemudian yang terkait internet, misalnya dia ngurusin internet, koneksi internet di rumah, internet di kantor, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada terkait support, itu misalnya kita ada gangguan, kita minta tolong, ini gimana ya internet komputer saya bermasalah, nah itu dia terkait support. Nah, kalau tadi ada yang nyebut programmer ya, programmer itu mainannya berarti objeknya adalah software. Nah, kalau di kiri bawah ini ada software, nah itu programmer itu urusannya ke situ tuh. Jadi dia bikin software, bikin aplikasi, istilahnya coding dan lain sebagainya ya. Kemudian ada yang urusannya hardware. Nah, hardware ini misalnya laptopnya nggak bisa nyala nih, perlu dibongkar. Nah, itu urusannya hardware tuh, objeknya, gitu ya. Oke, next dulu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh. Kalau mau dilanjut juga boleh. Atau nanyanya nanti aja ya, Kakak Zahra.
biar selesai dulu, baru nanti kita tanya jawabnya biar enak. Oke. Oke, Oke, lanjut untuk profesi IT. Tadi kita bahas profesi berdasarkan objeknya. Jadi berdasarkan apa yang ditangani ya. Jadi tadi ada software, ada aplikasi, ada hardware, ada internet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita bahas kalau di dunia profesi IT itu jalurnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada namanya entry level. Entry level ini untuk pemula. Jadi misalnya baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah jurusan IT. Nah, dia belum ada pengalaman kerja di dunia IT. Nah, dia nih entry level dia. Entry level itu pemula. Nah, biasanya untuk pemula ini masih yang pekerjaannya nggak terlalu rumit gitu. Misalnya cuma sekedar instalasi laptop atau benerin komputer. Pokoknya yang pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu rumit ya, entry level nih. Jadi masih pemula. Dan dari sisi gajinya pun gaji pemula ya. Gaji pemula, entry level. Kemudian ada experience level. Nah, setelah dia masuk dari entry level tadi, dia kan kerja bertahun-tahun, kemudian dia punya pengalaman nih, jadi skillnya nambah, pengetahuannya juga nambah. Nah, level, jadi experience itu berpengalaman, jadi udah punya pengalaman nih berapa tahun kerja di dunia IT gitu. Saya punya pengalaman 5 tahun jadi teknisi. Gitu. Nah, dia naik level jadi experience. Nah, tentunya kalau naik level ini biasanya gajinya pun akan ikut naik gitu ya, mengikuti. Kemudian kalau sesudah experience level itu biasanya masuk ke dunia managerial level atau expert. Nah, nanti di sini ada 2 cabang nih. Jadi bisa dia tetap menangani teknis, tapi dia udah ahli banget di bidangnya, atau dia pindah ke managerial level. Mungkin kalau ada yang pernah dengar, oh dia sekarang jadi manajer IT di perusahaan ini gitu. Atau orang tua saya manajer IT di bank A misalnya gitu. Nah, dia udah levelnya manajerial. Nah, level manajerial ini biasanya udah nggak terlalu ngurusin teknis nih justru. Jadi teknisnya udah nggak banyak dipakai di sini karena dia lebih ke arah manajerial. Jadi dia justru ngurusin yang entry level tadi nih, nyuruh-nyuruh yang entry level nih. Entry level kamu kerjaannya ini ya. Ini yang experience kamu ngenangani bagian ini ya. Nah, manajerial itu lebih ke arah ngurusin orang-orang justru ya. Jadi semakin ke atas nih ada 2 cabang. Jadi mau tetap jalur teknis yaitu jadi expert atau non teknis. Non teknis ini udah nggak ngurusin teknis, dia udah nggak ngutak-ngatik kode lagi, dia nggak ngutak-ngatik komputer lagi, tapi dia udah lebih ke arah manajerial gitu ya. Oke, next. Nggak tahu basicnya, nggak tahu basic apa itu komputer, bagaimana komputer bekerja, kemudian bagaimana jaringan komputer bekerja, kemudian dia langsung masuk ke security, nggak bisa. Akhirnya nanti bingung sendiri di situ, dan akhirnya nanti bosan justru gitu. Jadi kalau mau ke cyber security, masuk dulu ke salah satu bidang lain dan dalami di situ gitu. Kalau saya kemarin masuknya dari network, jadi jaringan. Jadi saya dalami di jaringan, di network. Kalau udah dalam di situ, kemudian yang lain basic-basicnya udah dapet, baru masuk ke security gitu. Nah, security itu ada yang lewat jalur network, ada yang lewat jalur programming memang. Jadi dia minatnya di programming, dia tahu bahasa pemrograman tertentu sampai dia ahli di situ, kemudian dia masuk ke security. Nah, itu lebih mudah. Karena di security kita harus istilahnya baca program harus bisa gitu. Yaitu kita harus bisa programming dong gitu. Meskipun nggak harus expert di semua bidang ya. Jadi
maksud saya masing-masing ini basicnya harus dapat dulu, baru bisa masuk ke security. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Pak. Saya ada satu pertanyaan lagi. Jadi kan saya belum jadi mahasiswa nih, tapi saya udah bikin back-end website, front end-nya sama ikut bug bounty. Tapi ya karena belum mahasiswa, kan jadi kayak kurang percaya diri gitu lah. Itu gimana ya supaya bisa kayak Bapak gitu tersertifikasi gitu? Nah, kalau udah tahu bug bounty ya, kemudian udah pernah nemuin security hole ya, saran saya sih tadi ya, basicnya tadi harus dapat dulu. Ini harus dapat dulu, baru nanti coba ambil sertifikasi. Nah, karena di sertifikasi tadi itu dites tuh tadi, misalnya dia tuh nggak cuma ngetes, oh bisa security atau enggak, dia ngetesnya tuh justru basic tadi. Pertanyaan-pertanyaan itu dari seputar network, seputar aplikasi, kemudian seputar server, itu pertanyaan-pertanyaan itu ada di sertifikasi tadi gitu. Kalaupun belum kuliah itu nggak masalah. Sekarang tuh justru kalau udah punya sertifikasi dia masih wah gitu. Kalau bisa dibilang ini ada fresh graduate S1, kemudian ini ada yang belum kuliah tapi dia udah punya sertifikat OSCP misalnya. Wah, yang ini yang lebih dilihat yang OSCP gitu. Karena dengan dia bisa lulus OSCP itu dia udah terbukti skill-nya udah network-nya udah bisa, software-nya udah bisa, security-nya udah bisa gitu. Dan dia buktikan itu dengan sertifikasi. Jadi nggak usah ya, gitu. Jadi sertifikasi kalau emang udah yakin ya ambil aja gitu. Tapi cari tahu dulu nih, misalnya mau ngambil sertifikasi A, cari tahu dulu dia silabusnya kan ada biasanya ya, materinya dia apa sih yang di ujian gitu. Kisi-kisinya apa, itu dipelajari dulu, baru ambil, karena biasanya sertifikasi lumayan mahal tuh. Itu kira-kira. Oh iya, beberapa sertifikasi juga ada masa berlaku ya. Misalnya kalau C itu cuma kalau nggak salah 3 tahun dia expire gitu. Mesti ambil lagi. Oke. Denisha, oh ya, Raihan udah ya? Sudah pertanyaannya ada lagi? Terima kasih. Udah nggak ada kok. Ya udah. Tadi Denisha angkat tangan. Nah, ada yang mau angkat tangan lagi? Kalau enggak, aku bacain pertanyaan-pertanyaannya. Enggak ada ya? Udah, aku bacain pertanyaannya. Nih ya, pertanyaan ke-1. Satu jenis pekerjaan ada berapa orang yang bertugas? Dari Leandra. Jadi satu jenis pekerjaan itu ada berapa orang yang bertugas? Tergantung. Kayak di dalam satu perusahaan. Ya, misalnya pekerjaannya teknisi. Teknik. Misalnya satu engineer, ada berapa orang yang ada? Oh ya, itu tergantung pertama size dari perusahaan sama pekerjaannya. Misalnya kalau engineer yang kerjaannya tadi instalasi antena satelit tuh yang di atas ATM. Kalau sendiri kan mungkin tuh dia gede kan, mesti 3 orang minimal gitu. Ada di atas ada 2 orang yang ngarahin antenanya ke atas ke satelit. Kemudian di bawah ada yang mantau sinyal gitu. Nah, ini tergantung jumlah pekerjaannya seperti apa gitu ya. Kalau kayak saya security melakukan audit misalnya, nah tergantung yang kita mau testing ini seberapa gede. Kalau nggak terlalu gede ya 1 orang cukup gitu. Tapi di satu perusahaan bisa ada beberapa orang.
Kalau perusahaannya kecil ya biasanya satu orang disuruh handle berbagai macam pekerjaan. Jadi tergantung perusahaannya juga. Jadi ada pernah saya kerja di satu perusahaan sebagai IT support itu harus handle internetnya juga, jaringannya juga, hardware-nya juga, semuanya di-handle jadi Superman lah istilahnya gitu. Itu ada juga. Jadi tergantung besar perusahaannya gitu. Kalau perusahaan yang gede biasanya dia dipecah-pecah sedikit-sedikit detail gitu ya. Jadi yang ngurusin jaringan doang gitu. Itu pun ada misalnya ada berapa orang, 5 orang. Kemudian yang ngurusin hardware 10 orang. Misalnya. Nah itu untuk perusahaan yang udah besar biasanya seperti itu ya. Udah jelas, Lendra. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau mau belajar bahasa pemrograman, langsung belajar ke bahasa komputer atau ada yang lain sebelum belajar bahasa komputer? Ya, bahasa pemrograman yang pastinya harus belajar bahasa Inggris dulu ya. Karena bahasa pemrograman pakai bahasa Inggris. Itu satu. Kemudian bahasa komputer di sini maksudnya apa ya? Apa yang bahasa mesin atau gimana ya? Karena kalau untuk ke pemrograman sih nggak harus ke bahasa mesin ya, langsung misalnya ke PHP misalnya atau ke bahasa pemrograman Java bisa langsung ke sana. Ini tadi bahasa Inggris. Yang kata Mak itu apa? Singkat-singkatan itu kayak angka atau yang singkatan kan banyak itu kalau di komputer tuh kayak bilangan biner gitu. Oh, itu basicnya itu biasanya dipelajarin di logika ya. Pelajarannya namanya logika matematika. Itu bahasa komputer memang ya, bahasa biner. Nah, kalau mau ke pemrograman memang itu harus ngerti juga gitu karena kita bikin program ini programnya bakalan ngobrol sama komputer kan. Nah, kita harus tahu komputer ini logikanya seperti apa. Misalnya ada namanya istilah N. Gitu. N itu misalnya di jumlah gitu. Atau OR. OR itu kalau nggak ke sini gitu. Atau ada istilahnya if. Kalau dia benar, dia larinya ke sini. Kalau dia salah, dia larinya ke sini. Nah, itu logika komputer tuh, logika algoritma namanya. Nah, itu harus tahu dulu sebelum masuk ke pemrograman. Karena pemrograman intinya adalah kita bikin program untuk ngobrol ke komputer gitu. Jadi harus tahu basicnya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya SMS namanya perusahaan besar, bisa dipastikan kalau itu adalah perusahaannya atau jadi nama samaran. Mungkin maksudnya cara mastiinnya itu tuh kayak apa, buat phishing atau bukan tuh gimana? Ya, kalau SMS-nya misalnya masuk dari Indosat atau dari Telkomsel, kemungkinan besar itu memang resmi dari perusahaannya gitu ya. Tapi kalau yang dari angka misalnya tadi 999 atau dari dia memang nomor handphone, kemudian dia ngakunya dari perusahaan. Nah, itu biasanya itu phishing ya. Kalau pakai masuk SMS dari Kominfo, dari Telkomsel, kemungkinan itu memang dari perusahaan tersebut ya. Karena untuk bisa pakai nama itu tuh nggak gampang. Itu harus lewat si operator telekomunikasinya gitu. Oke, jadi harus apa kalau buat maskinnya tuh tinggal dilihat itu tuh nomor doang atau ada tulisannya namanya ya. Itu gampangnya seperti itu. Oke. Oh, ada lagi. Katanya apa IT harus lewat internet? IT itu kan informasi teknologi. Apakah IT harus lewat internet? Ada nggak ya IT yang nggak lewat internet? Ada. Tadi teknisi kan dia nggak harus lewat internet.
Misalnya dia buka toko servis komputer, itu orang IT juga, tapi dia nggak harus koneksi ke internet kan, gitu. Makanya tadi di sini tergantung objeknya apa. Objeknya dia security. Kalau objeknya security ya mau nggak mau harus lewat internet. Dia objeknya hardware. Tadi servis komputer, servis laptop. Nah objeknya kan hardware. Dia nggak harus lewat internet gitu. Dia bisa gitu. Makanya tadi IT itu luas sebenarnya, nggak cuma sekedar apa-apa internet gitu ya, nggak cuma sekedar itu. Pertanyaannya sih cuma segitu doang, tapi aku penasaran nih, kalau yang monitoring sama administrator itu kan pasti capek ya yang mantauin komputer terus. Berarti satu orang, satu monitoring tuh satu komputer yang dipantau atau gimana? Ya, kalau untuk yang monitoring itu lagi-lagi tergantung besarnya yang dimonitor ya. Dan biasanya kalau dia monitornya 24 jam, itu ada namanya shift. Shift itu gantian. Jadi misalnya hari ini saya shift pagi, berarti masuknya dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Nanti ada yang giliran shift siang, jam 3 sampai jam 9 malam misalnya. Ada shift malam dari jam 8 sampai pagi. Nah, jadi biasanya dibagi 3 shift. Nah, ini gantian supaya satu orang ini nggak dia 24 jam melototin komputer gitu. Jadi gantian. Dan biasanya satu tim itu nggak sendirian juga. Biasanya minimal 2 orang atau 3 orang. Dia gantian gitu kan. Ada yang ngeliatin, ada yang ngerjain tugas lain gitu. Dan sebaliknya. Sama untuk administrator juga kan biasanya pekerjaannya tuh kalau diperlukan aja, misalnya troubleshooting atau misalnya ada yang mati kemudian dia ngecek gitu. Jadi gantian lah kerjaannya gitu ya, nggak sendirian biasanya sih kalau untuk monitoring ini. Oke. Ini Kak, ada yang nanya katanya bagaimana membuat aplikasi? Bagaimana membuat aplikasi itu software ya? Membuat aplikasi kayak software ya? Bagaimana cara membuat aplikasi? Nah, itu programming ya berarti ya. Jadi bikin aplikasi itu kerjaannya programmer atau istilahnya developer juga sama ya. Jadi dia bikin aplikasi, entah itu aplikasi web atau aplikasi mobile ya. Mobile itu biasanya di handphone atau di tablet ya. Nah, kalau mau ke arah sana, nah bisa belajar programming. Ada yang buat anak-anak. Jadi di internet itu ada banyak software gratisan yang bisa dipakai untuk belajar programming, basic programming. Jadi programming itu basicnya adalah logika. Logika misalnya kalau dipencet tombol ini dia belok kiri. Kemudian dia belok kiri jalan 10 langkah, habis itu dia lompat atau dia habis itu belok kanan atau lurus. Nah, itu namanya logika pemrograman. Nah, itu dulu yang dipelajarin kalau mau bisa bikin aplikasi gitu. Nah, ada software namanya ada Scratch Junior kalau di Android ya, bisa dicari di Android namanya Scratch Junior atau Kodu kalau untuk yang di laptop, atau bisa cari juga di Scratch aja itu ada juga. Nah, Scratch ini buat anak-anak, programnya untuk belajar bikin program. Jadi tadi misalnya kalau kita kasih tombol ini dia lurus jalannya, kemudian dia nanti muncul gitu, atau dia nanti naik turun gitu kan. Kalau di game ada yang misalnya gamenya naik turun. Nah itu logika pemrogramannya bisa dipelajari di Scratch. Gitu. Itu bagus buat anak-anak. Nah nanti kalau mau yang lebih advance bisa pakai Scratch yang versi di websitenya juga ada sih. Itu bisa lebih advance, bisa lebih banyak kode-kodenya.
bisa di googling juga coding for kids gitu ya, atau coding for coding app for kids. Nah, tinggal di googling itu banyak kok. Paling nggak itu belajar logikanya dulu ya. Oh, oke. Ada lagi nih, banyak ya pertanyaannya langsung. Nih, oke, satu pertanyaan lewat. Ada lagi. Biasanya dalam pemrograman database menggunakan bahasa PHP, tapi katanya yang booming sekarang adalah JS. Apakah bisa JS digunakan untuk memprogram database? Oke, JS PHP itu bukan program database, tapi untuk program website, aplikasi web. Itu pakai JS atau PHP. Nah, database itu di belakangnya. Database ini untuk menyimpan data-data yang nanti dipakai sama si web tadi gitu. Jadi JS itu di depan di webnya. JS itu JavaScript ya. JS, PHP, terus Python itu dipakainya di depan. Nah, database itu di belakang. Tugasnya untuk menyimpan data-data yang akan dipakai di tadi gitu. Kalau yang lagi ngetrend sekarang memang JS lagi banyak dipakai ya, karena dia secara tampilan lebih wah gitu ya, dia bisa goyang-goyang, bisa naik turun. Jadi kalau kita buka website, terus websitenya, nah itu pakai JS tuh, kayak JavaScript. Oke. Udah ya, kejawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak, bukannya di komputer bahasanya juga bisa disetting? Mungkin maksudnya bahasa komputernya bisa disetting kali, jadi bahasa yang bisa dimengerti. Bisa tidak? Kalau itu yang bisa disetting dari jadi bahasa Indonesia gitu, itu udah tampilan depannya. Tapi si bahasa pemrogramannya sendiri, perintahnya, komen-komennya itu harus bahasa Inggris, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kecuali parameternya kita pakai bahasa Indonesia bisa, tapi secara komen misalnya ada fungsi untuk pergi ke baris nomor sekian, nah itu perintahnya udah pakai bahasa Inggris semua gitu, karena yang bikin toolsnya ini memang dari luar dan memang dipakainya secara umum di dunia ya, jadi dia pakai bahasa Inggris pastinya gitu. Oke. Kalau programming atau game seperti saya lebih baik pakai software ide kayak Visual Studio atau Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman. Jadi kalau programming untuk game itu pakainya software ide kayak Visual Studio atau Visual Studio Code, atau dengan bahasa pemrograman C. Aku agak nggak ngerti ya. Nah, ini udah lebih detail nih di dunia programming ya. Nah, di programming itu memang ada namanya tadi IDE ya. IDE itu dia pemrograman visual ya. Kalau di Visual Studio ada yang pakai IDE, ada yang pakai kode ya. Nah, kalau baru belajar sih yang pakai yang visual aja. Jadi yang visual itu lebih gampang. Nih kita ada tampilan menunya, tampilan layarnya, kemudian kita mau add button misalnya tambah tombol, kita tinggal drag tombolnya, kemudian klik kanan baru masuk ke kodenya. Nah itu lebih mudah ya pemakaiannya. Cuma kalau memang udah jago, udah ngerti, langsung ke kodenya, dia nggak pakai visualnya, langsung ngetik-ngetik di kode, ya nggak masalah. Karena kalau yang masih pemula sih mending yang pakai yang visual ya. Oke. Ada lagi katanya, Pak, dari semua jenis pekerjaan dalam IT, mana yang paling berkesan atau yang paling Bapak suka? Selain pekerjaan IT security. Yang paling saya suka yang sekarang, yang dunia security ya. Tapi di dunia security pun sebenarnya ada lagi cabangnya tuh banyak.
Jadi nggak cuma hacker ya. Di dunia security itu cabangnya banyak lagi. Ada security namanya offensive, ada defensive, ada namanya governance, macam-macam. Jadi di security pun ada banyak sebenarnya gitu. Cuma yang tadi saya sebut di security cuma yang saya kerjain aja ya. Cuma yang paling berkesan adalah di dunia yang sekarang, yang dunia security, karena saya security consultant ya, jadi melakukan consulting ke klien, jadi ketemu orang, kita ngejelasin, oh Bapak ada kelemahan di sebelah sini, cara benerinnya seperti ini loh Pak, gitu. Nah itu sih yang saya suka sebenarnya. Sebenarnya untuk monitoring pernah juga kan ngerjain, tapi nggak terlalu suka ya, karena monitoring kan tadi nggak ketemu orang gitu ya, ketemunya cuma ke layar monitor aja sama ke komputer. Jadi itu mungkin jadi tergantung ke orang masing-masing ya, karena kalau saya sih lebih suka yang tadi ketemu, biarpun orang IT tapi yang ketemu orang gitu, ada interaksi sama orang gitu, kita ngejelasin ke orang, istilahnya nerjemahin bahasa komputer nih, di komputer kayak gini, saya ngejelasin ke orang, maksudnya begini loh. Nah kayak gitu sih yang bikin saya suka gitu ya. Oke, jadi kayak teaching ya? Consulting, nah, istilahnya. Consulting. Iya. Apa aja yang wajib dipelajari mulai dari sekarang tingkat SMP untuk mempersiapkan kuliah di bidang IT? Apa aja yang harus dipersiapkan atau dipelajari dulu? Nah, kalau yang masih SMP, nah berarti kan dengan mengikuti seminar workshop ini udah salah satu langkah yang bagus. Kenapa? Karena jadi tahu, oh di dunia IT itu luas, dunia IT itu cabangnya banyak. Itu udah start yang bagus. Jadi dari sini adik-adik udah tahu nih, oh IT-nya kita mau ke dunia IT-nya yang mana nih? IT yang security kah? IT yang network kah? Atau IT yang IT support? Atau wah manajer IT nih kayaknya bagus nih. Udah ada gambar nih dari sekarang gitu. Kita mau kemana? Nah dari situ udah bagus. Nanti berikutnya adalah kita pelajari untuk bisa ke sana tuh gimana. Misalnya tadi tertariknya kayaknya di cyber security nih, ada bug bounty yang bisa kalau kita nemuin bug kita dapat duit. Nah, saya tertarik nih di sini. Pelajari tadi basic-basicnya tadi, fundamentalnya. Jadi kalau mau ke dunia network ya pelajari cara kerja jaringan komputer seperti apa. Kalau mau ke dunia hardware, jadi teknisi misalnya, pelajari dalamannya komputer tuh seperti apa, komponennya ada apa aja, cara kerjanya gimana. Jadi back to basic gitu. Jadi mumpung nih masih ada waktu, dicicil basicnya itu tadi diketahui dari sekarang gitu. Jadi nanti begitu udah usia lulus SMA itu dasarnya udah punya nih. Tinggal misalnya tadi belum pengen kuliah nih, mau ngambil sertifikasi aja, boleh. Langsung ambil sertifikasi, lulus, itu udah bagus. Karena itu udah bisa jadi pegangan buat perusahaan ngelihat, wah ini bisa, buktinya dia lulus sertifikasi gitu. Jadi dari sekarang belajar basicnya supaya nanti udah tinggal level advance-nya untuk praktek ke dunia kerja gitu. Jadi pengetahuan basic diperbanyak dari sekarang. Oke. Nah, matematika. Biasanya berapa tahun biar bisa naik dari entry level ke level selanjutnya? Apa di setiap bidang itu berbeda-beda? Ya, tergantung ya. Tergantung pertama fokusnya ya, tingkat kerajinannya lah gitu ya. Jadi kalau dia tekun di suatu bidang, meskipun dia entry level ya, dia
dia ngerjainnya sungguh-sungguh. Kemudian dia belajar nih. Kan tadi ada di fundamental adalah dia senang belajar. Dia belajar terus dari yang dia kerjain, dia pelajarin, kemudian dia pelajari juga dari sumber-sumber lain. Sekarang kan di internet mau belajar gampang banget. Tinggal buka YouTube atau buka Google, ketik mau belajar apa, di situ pasti ada gitu. Mau belajar basic programming Java, ada tutorialnya di YouTube, tinggal ngikutin. Nah, kuncinya itu senang belajar. Kalau senang belajar, kemudian kerjanya rajin, itu insya Allah cepat naik level ya. Jadi yang entry level bisa naik ke experience itu cepat. Tapi tergantung juga perusahaannya gitu. Ada perusahaan yang istilahnya biarpun kita udah kerja rajin segala macam, itu perusahaannya tetap nggak dilihat gitu. Ada juga yang seperti itu. Nah, balik lagi ke kita juga harus bisa lihat nih. Kita bisa nilai diri kita sendiri. Kita udah belajar, kita udah tunjukin kita kerjanya bagus, tapi kok nggak naik-naik ya? Berarti itu waktunya pindah perusahaan gitu. Cari perusahaan lain yang mau menghargai kita, mau menghargai kerja keras kita gitu. Banyak kok kalau kita bisa nunjukin kita bisa nunjukin kita mampu, perusahaan lain pun nggak akan segan lah istilahnya, yuk pindah ke perusahaan saya bayar naik level gitu misalnya. Itu bisa aja gitu. Jadi nggak ada patokannya berapa tahun ya. Jadi balik lagi ke masing-masing individunya juga. Yang jelas harus ditunjukin. Dari bantu-bantu orang juga bisa. Karena kesempatan itu kan datang dari kebaikan, gitu ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Kalau kuliah di jurusan apa dan berapa tahun untuk menjadi IT security? Kalau kuliah ya, kalau mau ke IT security pastinya kuliahnya kuliah IT ya. Tapi sebenarnya kuliah itu nggak terlalu ini ya, nggak mandatory ya kalau saya bilang ya. Jadi yang dipelajarin di kuliahan IT pun sebenarnya bisa dipelajari secara otodidak ya. Jadi nggak mesti kuliah. Justru yang penting tadi sertifikasi, ngambil sertifikasi ABC yang memang diakui di dunia industri gitu. Kuliah boleh untuk istilahnya mengulang basicnya tadi ya. Jadi basic-basicnya di kuliahan memang diajarin ya, logika matematika, jaringan komputer, itu di kuliah diajarin. Itu bagus untuk ngulang sih, supaya nggak lupa gitu. Tapi kalaupun nggak kuliah pun bisa aja gitu. Cuma kalau mau kuliah, ya kuliahnya IT. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Udah mau bentar lagi, soalnya udah mau jam 17:30. Oke, nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Kalau ada, nanti bisa di-chat di WA. Di grup ya. Kalau mau privat, japri aja Pak Ahmad. Kalau bisa ya. Kalau ada waktu lah. Ya. Terima kasih untuk Pak Ahmad Maulana karena telah mau berbagi di sini, mau berbagi ilmunya dengan semua teman-teman kita di sini. Ilmunya tuh bermanfaat banget. Karena kan biasanya tuh kami tuh cuma tahu sebatas komputer, main, ngetik, game, terus gamer tuh, programmer. Ya, itu dia. Bikin game baru oke. Kalau main doang jangan banyak-banyak gitu, sedikit aja. Harus dibatasi ya kalau mau buat main game. Itu pun kalau kerja pakai laptop harus dibatasi ya. Kalau enggak, matanya kasihan untuk mata. Ya makanya banyak orang IT pakai kacamata.
biar kalau biasanya itu ada enggak ya radiasi kan buat penangkal radiasi apa ya? Kayaknya ada deh alat buat radiasi itu, penangkal radiasi dari komputer. Ada, tapi ya tetap aja sih. Harus dibatasi juga. Olahraga, ya istirahat, matanya istirahat ya, jangan terus-terusan berjam-jam di depan laptop, nggak bagus juga gitu. Karena setelah berapa jam pergi dulu keluar, gitu. Dan dia balik lagi, kayak gitu. Oke deh. Kita bentar lagi mau selesai jam 17.30. Untuk yang tadi mau nanya tapi lupa, kalau udah ingat nanti tinggal tanya ya di grup. Soalnya kalau di sini kan mau ditutup. Atau enggak bisa juga chat pribadi ke aku atau enggak ke Pak Ahmad. Nanti chat dulu di situ kalau belum tahu nomornya, nanti dikasih tahu. Ya, oke deh. Kayaknya kalau nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, pengen ditutup nih. 2 menit lagi, tapi nggak apa-apa lah. Apa dulu nggak sih biasanya? Jumpa ketemu lagi ya. Oh iya, yang kata testimoninya udah pada selesai belum nih? Kan pengen dikasih hadiah. Nggak mau dapat hadiah nih. Testimoninya kok nggak ada yang nyetor sih. Sedih loh. Nggak ada yang buat testimoni. Oh, foto ya? Kita foto dulu deh. Bentar ya. Tunggu bentar. Oke, dibuka dong semuanya videonya. Videonya dibuka dong. Sabrina, Dea, Sakinah, Liv, Leandrea, Fatih. Kita buka ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke. Sip. Bentar ya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Ahmad. Bisa live. Terima kasih. Panas banget. Yang mau live, silakan mau live dulu. Gak apa-apa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Testimoninya jangan lupa loh ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Salam.